membahas mengenai berjemur ya. Kita kan sering mendapatkan informasi ya, misalnya dari berita online, dari televisi, terus share-sharean teman atau di WA group. Itu kan banyak yang membahas mengenai manfaat berjemur di masa pandemi. Ini kan 2020 ini tahun pandemi corona ya, yang lagi hits-hitsnya sampai sekarang ini. Kita mungkin sering mendengar informasi itu banyak macam-macam, misalnya berjemur yang baik jam segini sampai jam segini, atau lamanya berjemur dari jam segini sampai jam segini. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memberi suatu patokan buat kalian bagaimana cara berjemur yang benar, dan saya beri sumber-sumbernya. Jadi supaya kalian juga yakin bahwa ini loh cara berjemur yang tepat dan bermanfaat bagi tubuh kita di era pandemi ini. Konsepnya berjemur itu kan supaya kita mendapatkan vitamin D ya. Kita mendapatkan vitamin D secara gratis dari sinar matahari. Sebenarnya berjemur itu kita berusaha mendapatkan ultraviolet ya. Jadi sinar ultraviolet dari matahari secara umum sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Yang kita butuhkan itu yang UVB. UVC itu tersaring semuanya di lapisan atmosfer, di ozon. UVB sebagian tersaring, sebagian sampai ke permukaan bumi. UVA semuanya sampai ke permukaan bumi. Yang kita butuhkan itu yang UVB. Lalu sinar ultraviolet di tubuh kita itu akan diolah sehingga pre-vitamin D atau bahan bakunya vitamin D yang terutama ada di kulit kita itu bisa berubah menjadi vitamin D yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Apa sih pentingnya vitamin D bagi tubuh kita? Itu dulu yang perlu kalian tahu. Pertama, yang fungsi utamanya sebenarnya itu untuk membantu penyerapan kalsium di tubuh kita. Jadi kalau kita mendapatkan suplemen kalsium atau makanan yang mengandung kalsium atau susu ya yang banyak kalsiumnya, itu vitamin D itu membantu untuk menyerap kalsium itu sehingga bisa digunakan atau disimpan di dalam tubuh kita. Nah, dengan adanya vitamin D dan juga membantu penyerapan kalsium itu digunakan untuk mempertahankan kekokohan tulang kita, kepadatan tulang kita, sehingga tulang kita itu tidak gampang patah atau tidak keropos. Ini fungsi utamanya itu, jadi untuk menjaga kepadatan tulang. Kemudian fungsi yang kedua, vitamin D juga meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin D juga merupakan bahan yang digunakan untuk imun kita atau sistem pertahanan daya tahan tubuh kita, sehingga ini juga bermanfaat di era pandemi corona ini kan kita berusaha mencegah supaya virus itu tidak masuk ke tubuh kita. Nah, vitamin D ini salah satu yang dibutuhkan untuk mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian vitamin D itu didapatkannya sebenarnya dari apa saja? Yang pertama tentu dari makanan ya, jelas apa yang kita makan. Contoh makanannya misalnya ikan tuna, ikan salmon gitu ya, ikan-ikanan. Terus kemudian hati sapi, terus telur, yogurt, mentega, susu, itu ada vitamin D-nya tapi jumlahnya nggak banyak. Nah, kita diberikan oleh Allah, oleh Tuhan itu punya tempat untuk membuat vitamin D-nya sendiri dengan malah nggak bayar ya. Kalau tadi makanan kan kita harus beli, kita harus ada usaha. Kalau ini kita cukup dengan ultraviolet, kulit kita itu bisa membentuk vitamin D sendiri. Nah itu, jadi dari makanan atau dari suplemen, misalnya kalian beli suplemen vitamin D gitu. Terus yang ketiga yang paling murah justru nggak bayar, itu dari paparan sinar ultraviolet matahari. Jadi sebenarnya berjemur itu kan kita mendapatkan sinar ultraviolet atau kita kena UV ya. Nah UV itu kan gelombang radiasi. Nah pada dasarnya efek radiasi itu tidak baik untuk tubuh kita pada dasarnya ya, atau terutama bila kita mendapatkan dalam jumlah yang berlebihan. Itu jelas karena efek radiasi ke dalam sel-sel tubuh kita itu tidak baik. Terus kita masuk nih, bagaimana cara berjemur yang benar. Jadi WHO itu sudah membuat guideline sebenarnya. Jadi petunjuk. Sebentar saya sambil buka laptop, judulnya adalah Global Solar UV Index. Nah, di situ WHO itu membuat UV Index, yaitu tingkat paparan UV di permukaan bumi. Ada angka 1 sampai 11 di situ UV Index itu. Semakin tinggi angkanya itu semakin tinggi paparan radiasi UV-nya. Dengan adanya UV Index kita jadi tahu di lingkungan kita, di sekitar kita itu
sinar UV sedang dalam angka berapa. Nah ini lebih enak karena apa? Karena kita nggak asal keluar asal berjemur aja, jadi kita bisa tahu oh UV yang terpapar ke tubuh kita itu sekarang lagi angka 4 misalnya, atau 6 atau 7. Lalu apa yang ideal untuk tubuh kita? Saya sarankan dari 1 sampai 11 tadi, yang cukup atau yang bagus untuk kita adalah kita berjemur pada saat paparan UV itu antara 6 sampai 7. Nah, bagaimana ngeceknya? Jadi ini yang mungkin harus kalian tahu. Kalian yang punya smartphone, entah itu Apple atau Android, kalian bisa cari di App Store atau di Google Play Store ya, aplikasi yang bisa melihat paparan UV atau UV index di lingkungan kalian. Kalau saya ini pakai Android saya, jadi coba dilihat. Di situ ada berbagai macam ya aplikasinya. Saya pilih yang UV Mid ya, jadi yang UV Mid. Kalian boleh cari aplikasi yang lain. Ini saya nggak di endorse, terserah, cuma yang cocok bagi saya ya yang UV Mid ini. Nanti kalian bisa lihat misalnya jam berapa itu paparan UV-nya pada angka berapa. Ini saya kasih contoh, ada yang saya lagi ini saya screen capture-kan waktu malam itu jelas 0. Terus kemudian ada yang saya capture ketika jam setengah 10, itu paparan UV-nya 5,1. Ini di daerah saya di Malang ya. Terus dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian coba setelah download, kalian lihat paparan UV di lingkungan kalian. Nah, yang terbaik adalah angka 6 sampai 7. Terus berapa lama kita harus berjemur? Setiap orang atau setiap ras di dunia ini atau di bumi ini itu memiliki kebutuhan paparan UV yang berbeda-beda. Karena kita ini kan terdiri dari berbagai macam jenis kulit. Jadi kulit itu dibagi menjadi 6 tipe. Ada tipe pertama itu yang paling terang atau yang paling putih, orang-orang bule, orang-orang Eropa misalnya, sampai yang kulit tipe ke-6 itu yang dark ya, yang gelap. Itu bisa orang Afrika atau Amerika atau sahabat-sahabat kita yang di timur, di Papua, itu yang tipe 6. Nah, setiap tipe ini membutuhkan paparan UV yang berbeda-beda. Kalau saya ini misalnya orang Asia Tenggara ya, Southeast Asia, dengan kulit sawo matang ya, istilahnya sawo matang ya, rata-rata orang Melayu, orang Asia Tenggara itu adalah tipe kulit yang keempat ya. Tipe yang keempat itu, jadi ini nanti saya beri tabelnya. Nah, untuk tipe kulit yang keempat misalnya dengan paparan UV 6 sampai 7, kita membutuhkan lamanya 20 sampai 30 menit. Itu ya. Untuk tipe 1 berapa, ada macam-macam sendiri ya, bisa kalian lihat di tabelnya. Itu untuk tipe 1 butuh berapa, tipe 2 butuh berapa lama, 3, 4, 5, 6 butuh berapa lama, kalian lihat sendiri. Nah, di situ kalian bisa tahu dan bisa tepat dosisnya yang kalian dapatkan, nggak berlebihan. Kadang orang kan, wah aku semakin lama semakin sehat. Sebenarnya nggak begitu, karena pada dasarnya tadi yang saya bilang, efek radiasi itu nggak baik bagi tubuh kita. Nah, terus kemudian gimana kalau misalnya cuacanya mendung misalnya, atau ketika kalian lihat aplikasi tadi ternyata loh UV-nya kok cuma 4 atau cuma 3, ya nggak apa-apa. Di tabel tadi kan juga ada untuk yang UV yang tidak begitu tinggi atau yang UV ketika paparan UV-nya rendah, kalian bisa tetap berjemur, tapi intensitas atau lamanya itu diperpanjang. Misalnya tadi kan 20-30 menit kalau yang UV 6 sampai 7, kalau UV-nya lebih rendah ya dilamain 30 sampai 40 menit atau sampai 45 menit. Asalkan jangan lebih dari 7 ya, misalnya 8 sampai 11 itu UV-nya lagi kuat-kuatnya, dan itu justru berefek negatif untuk tubuh kita. Apa sih efek negatifnya? Tadi saya belum jelaskan ya. Jadi efek negatif kalau kita terlampau atau terlalu sering atau berlebihan terpapar UV itu, yang pertama prematur aging atau penuaan dini. Jadi ya mungkin kalian pernah lihat orang yang usianya 20 tapi tampangnya 30, itu kemungkinan sering terpapar UV. Ya walaupun nggak harus demikian ya, kan ada juga yang seperti itu. Tapi efek dari paparan UV yang berlebihan itu prematur aging atau degenerasi dari sel-sel kulit kita, sehingga orang itu tampak lebih tua daripada usianya. Jadi juga mulai keriput, berkerut, itu efek yang paling ringan. Terus kemudian efek yang lebih parah adalah skin cancer ya, melanoma dan lain sebagainya. Jadi jangan dianggap remeh, skin cancer adalah cuma kanker di kulit aja, karena angka kematian
kanker kulit itu juga lumayan, karena ketika yang namanya kanker itu kan ganas, ketika sudah menyebar ke tubuh, sel kankernya itu juga akan berpengaruh misalnya ke paru-paru atau ke otak, itu berpengaruh ke mengancam nyawa. Jadi kalian juga harus hati-hati, jangan sering terpapar UV yang berlebihan. Nah, terus kemudian imun menurun. Justru kalian kan ingin mendapatkan peningkatan daya tahan tubuh, tapi kalau dosisnya nggak tepat, berlebihan, malah menurunkan daya tahan tubuh. Nah, ini malah jadi bumerang buat kalian. Makanya perlu diperhatikan dosisnya tadi, pakai aplikasi, terus lamanya pakai tabel yang saya berikan. Terutama untuk orang tua atau kakek nenek kalian yang biasanya kita sering lihat mbah-mbah berjemur itu, kalau itu keluarga kalian, alangkah baiknya kalian bisa ngasih tahu waktunya berjemur jam segini, ini sudah bagus, lamanya seperti ini, bisa dijelaskan karena kalian sudah tahu sekarang ilmunya. Ya, semoga dengan bantuan aplikasi ini kita punya dasar bahwa dengan UV segini itu yang aman bagi kita, jadi nggak pakai kira-kira. Dengan aplikasi ini diharapkan kita lebih yakin dan lebih tepat dosis yang dibutuhkan untuk menaikkan daya tahan tubuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian dan bagi keluarga kalian, dan stay safe, stay physical distancing. Kita masih dalam era pandemi corona, pakai masker, cuci tangan ya. Tenaga medis gak akan berhenti mengingatkan mengenai itu, kita gak akan bosan-bosannya, dan kita bersama harus berjuang melewati pandemi virus corona ini. Jangan sampai penyebarannya semakin meningkat. Kalau kalian suka atau merasa terbantu dengan video saya, boleh kalian like, subscribe, dan share. Tapi kalau nggak suka ya udah, nggak apa-apa. Oke, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum, bye bye.